Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya pagi hari ini kita boleh bangun dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan pengharapan, dan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur karena berkat yang baru yang Allah sediakan bagi kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, saya dan Ibu Rosme membeli cincin sebagai tanda ikatan kasih kami berdua. Ketika kami pergi ke toko emas, saya masih ingat betul, kami membeli cincin dengan harga kurang lebih Rp23.000 per gram. Saat itu sudah tergolong agak mahal. Tetapi dengan kacamata hari ini, wow, harga emas pada waktu itu tentu sangat murah. Karena pada hari-hari ini, dengan harga emas yang melambung, per gramnya hampir mencapai Rp1.000.000. Luar biasa. Harga emas naik sedemikian rupa sehingga tidak mengherankan jikalau emas disebut sebagai logam mulia. Ya, pada hari-hari ini kata mulia diasosiasikan dengan segala sesuatu yang bersifat mewah, segala sesuatu yang bersifat spektakuler, segala sesuatu yang menyilaukan mata, segala sesuatu yang memberikan rasa kagum karena keindahannya. Tetapi Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, ketika Rasul Paulus menuliskan kata kekuatan atau kuasa kemuliaannya yang mendatangkan kekuatan, Rasul Paulus tidak bermaksud untuk menyatakan keagungan, kebesaran, kemewahan yang ada di dalam diri Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tidak. Yang Rasul Paulus maksudkan justru adalah salib. Ya, salib pada waktu itu dipandang sebagai benda yang menjijikkan. Bagi orang-orang Romawi, salib adalah bentuk hukuman yang paling keji yang ditujukan kepada para pemberontak, mereka yang tidak setia terhadap kaisar,
mereka yang melakukan tindakan-tindakan kriminal luar biasa. Bagi orang Yahudi, salib adalah hukuman yang paling hina, sebab bagi masyarakat Yahudi, orang yang mati tergantung di antara langit dan bumi adalah sosok pribadi yang mengalami kutuk dari Allah. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, menghembuskan nyawanya di kayu salib dengan kekuatan yang dari Allah Bapa sendiri, dengan penuh ketekunan dan dengan penuh kesabaran. Yesus sama sekali tidak mengeluh. Bahkan dikatakan, ia bagaikan seekor domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian. Rasul Paulus dan jemaat di Kolose juga sedang mengalami penganiayaan, penderitaan, dan pergumulan karena iman mereka kepada Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Dan oleh karena itulah Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Kolose bahwa penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan dan penganiayaan yang juga dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahkan sampai pada kayu salib. Dengan memandang, dengan melihat, dengan mengalami sendiri penderitaan demi penderitaan, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah yang Kristus alami di kayu salib sampai dengan kematiannya. Rasul Paulus berharap jemaat di Kolose pun dapat menanggung penderitaan, pergumulan, penganiayaan yang mereka terima karena iman mereka kepada Kristus. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini hidup kita adalah hidup yang bergumul antara hidup dan mati. Beberapa di antara kita memperjuangkan kehidupan sampai harus mencari oksigen, sampai harus masuk ke rumah sakit, sampai harus dirawat di ICU, dan banyak di antara kita yang harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya tetap hidup. Ya, kita pun memelihara kehidupan. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, mungkin ada pertanyaan, bukankah aku adalah seorang pelayan Kristus? Bukankah aku sudah aktif di dalam pelayanan di gereja? Bukankah aku sudah memiliki kehidupan iman yang aku pupuk sejak aku masih kanak-kanak? Mengapa aku masih saja mengalami masa-masa sukar, masa-masa berat seperti yang aku alami hari-hari ini? Ibu bapak, saudara yang terkasih,
marilah kita pun memandang kepada Kristus yang dengan tekun dan dengan sabar memikul salibnya sampai ke Golgota, di mana ia masuk di dalam puncak kemuliaannya dengan menghembuskan nafas terakhir di kayu salib. Marilah kita juga mengingat pergumulan demi pergumulan, baik yang dialami oleh Rasul Paulus maupun jemaat di Kolose, yang dikuatkan, diteguhkan, dikukuhkan karena mereka memandang Kristus yang tersalib. Dan oleh karena itu biarlah penderitaan demi penderitaan, pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita juga memampukan kita memiliki iman yang teguh, iman yang kukuh, iman yang sungguh-sungguh memandang kepada kemuliaan Kristus yang membawa kekuatan bagi kita semua. Bukankah sebuah lagu berkata, salibnya, salibnya, selamanya mulia. Ya, salib adalah lambang kemuliaan yang mendatangkan kekuatan bagi kita untuk menanggung segala sesuatu dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa kami boleh memiliki Allah yang hidup, yang mengutus anaknya yang tunggal untuk turut merasakan pergumulan demi pergumulan yang kami semua pernah alami. Biarlah kemuliaan salib Kristus senantiasa nyata di hadapan mata kami, sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dikukuhkan di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan bahkan penderitaan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati dan menjadikan kita semua sebagai berkat. Amin.